ya, mata kuliah Kimia Dasar 1 ini. Dan hari ini saya akan coba mereview sedikit mengenai apa yang sudah pernah kita bahas di pekan lalu, 2 pekan lalu, mohon maaf, terkait dengan bagaimana perbedaan antara, asam kuat dan asam lemah. Anda bisa perhatikan di sini bahwa jumlah ionisasi atau jumlah pembentukan ion yang terjadi pada asam kuat dan asam lemah itu memiliki perbedaan. Untuk asam kuat pada saat kesetimbangan kita tidak menemukan, ya di sini kita tidak menemukan spesimen dari senyawa asal, tapi kita hanya menemukan ion-ionnya saja. Namun lain halnya jika kita kemudian melihat pada asam lemah. Contoh yang ditunjukkan di sini Anda bisa melihat asam lemah pada kesetimbangan kita masih menemukan spesimen asal, ya, di mana spesimen asalnya adalah Hf, kemudian ada spesimen ion, ya, spesimen ion. Kalau Anda perhatikan dari diagramnya, maka Anda bisa lihat bahwa spesimen ion itu lebih sedikit dibandingkan dengan spesimen asal. Nah, ini akan menjadi sangat penting untuk kita mempelajari langkah berikutnya, yaitu terkait dengan kesetimbangan asam dan basa lemah. Nah, sebelum kita berbicara mengenai kesetimbangan asam basa lemah, saya ada satu slide yang terlewat pada saat pembahasan di termodinamika, yaitu mengenai efisiensi mesin, ya. Jadi kalau Anda perhatikan mengenai efisiensi mesin, sebetulnya, bahwa setiap efisiensi, persentase efisiensi itu adalah persentase dari perubahan suhu, ya, perubahan suhu yang terjadi yang dibagi dengan suhu awal, kemudian dikali dengan 100%. Ya. Ini satu slide yang terlewat pada saat pembahasan di termodinamika. Sehingga nanti Anda bisa menemukan, jika menemukan soal seperti ini, Anda tidak akan kesulitan untuk menyelesaikannya. Yang berikutnya adalah terkait dengan kesetimbangan asam dan basa lemah. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk asam atau basa lemah, kita masih bisa menemukan spesimen awal. Artinya menunjukkan bahwa asam atau basa lemah itu tidak 100% ya, mengalami perubahan menjadi ion, bahkan dari grafik kita bisa melihat jumlah ion jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dari keberadaan spesimen awal. Contoh di antara asam lemah yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai asam asetat. Nah, asam asetat adalah salah satu di antara contoh dari asam lemah. Sebagaimana tadi yang sudah ditunjukkan dalam grafik, maka sebetulnya kita bisa melihat menuliskan bagaimana ionisasi pada asam lemah seperti asam asetat itu seperti gambar di depan. Di sini Anda punya asam asetat yang kemudian Anda tambahkan di dalam air, maka akan terjadi ionisasi, di mana ionisasinya membentuk H3O+ dan CH3COO-. Nah, kita tahu bahwa CH3COO- adalah ion, ya. Ion yang merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Karena tidak semua asam asetat ini terurai menjadi ion, maka kita bisa menemukan ya spesimen-spesimen pada kesetimbangan adalah spesimen CH3COOH, spesimen H3O+, dan spesimen ion CH3COO-. Ketiga spesimen ini berada dalam kesetimbangan. H3O+ ini kemarin kita sudah bisa bahas bahwa H3O+ merupakan proton ya, H+ yang terhidrolisis oleh air. Oleh karenanya, kita bisa tahu bahwa setiap kesetimbangan, ketika kita berbicara tentang kesetimbangan, maka akan berlaku yang dimaksud dengan konstanta kesetimbangan. Karena yang kita bahas adalah asam, maka akan kita kenal yang disebut dengan konstanta kesetimbangan asam. Nanti kalau Anda memberikan contoh lain seperti basa, maka yang kita kenal berikutnya adalah konstanta kesetimbangan basa. Masing-masing baik asam ataupun basa, konstantanya memiliki simbol ya. Untuk asam itu Ka, sedangkan untuk basa itu adalah Kb. Nah, jika kemudian saya terapkan untuk bisa menghitung konstanta dari kesetimbangan asam, maka kita memberikan sebuah konsep yang paling mendasar, yaitu konstanta kesetimbangan itu merupakan
perkalian ya, hasil dari perkalian konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Di produk kita menemukan H3O+, konsentrasi H3O+ dikali dengan konsentrasi dari dari ion asetat dibagi dengan konsentrasi dari asam asetat. Nilai dari konstanta itu sudah ditemukan secara eksperimental. Nanti Anda akan lihat di beberapa tabel ya, di tabel beberapa nilai dari konstanta asam dan konstanta basa. Salah satu contoh di sini konstanta kesetimbangan asam, ini kita dapat nilainya untuk asam asetat adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Dari nilainya Anda bisa lihat karena dia 10 pangkat min 5 ya sangat kecil. Artinya jumlah ion itu yang ditemukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dari spesimen awal. Maka nanti hubungannya adalah ketika Anda diminta untuk menghitung pH, maka pH ini hubungannya berbeda ketika Anda menghitung untuk pH pada asam kuat. Contohnya HCl. Kalau Anda menghitung pH pada asam kuat, tadi saya contohkan HCl misalnya 0,5 molar larutannya, maka Anda akan bisa menuliskan secara langsung bahwa HCl ini akan terionisasi sempurna menjadi H+ dan Cl-. Ketika Anda diminta untuk mencari pH, maka Anda bisa mendapatkan konsentrasi dari H+ adalah sama dengan konsentrasi dari larutan. Kenapa? Karena seluruh larutan itu terionisasi sempurna, sehingga kita bisa langsung masukkan nilai konsentrasi H+ dari konsentrasi larutan. Nah, dampak konstanta kesetimbangan asam dan basa ini kita tidak bisa memberikan perhitungan langsung bahwa konsentrasi larutan itu tidak sama dengan konsentrasi dari ion H3O+ atau ion H+-nya. Sebagai contoh, nah kita akan lihat ya. Contohnya kita lihat terlebih dahulu di sini ada konstanta ionisasi untuk asam dan basa. Jadi semakin kuat sebuah asam, ya asamnya semakin kuat, maka berarti nilai dari produk ion yang dihasilkan lebih besar ya, dibandingkan dengan konsentrasi dari senyawa asal. Oleh karenanya, semakin besar nilai Ka, maka semakin besar pula tingkat keasaman. Begitu juga dengan basa, semakin besar tingkat kebasaan, maka Kb-nya bernilai semakin besar. Ya. Ini bisa kita skip terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat di sini, asam lemah itu biasanya memiliki nilai konstanta asam kurang daripada 1. Sehingga pH juga akan berada sekitar 2-7. Nah, bagaimana kita bisa memberikan sebuah implementasi konstanta asam atau basa lemah? Contoh pada soal ya berikut ini. Sebelum kita ke soal, kita lihat terlebih dahulu hubungan yang sama antara Ka dengan Kb ya. Kalau ini adalah konstanta asam, maka untuk konstanta basa masih sama, di mana kita tahu bahwa setiap konstanta kesetimbangan itu adalah konsentrasi perkalian dari konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi dari reaktan. Ya, karena Kb itu berarti yang Anda butuhkan adalah konsentrasi pada produk dan dibagi dengan konsentrasi pada reaktan. Basa lemah juga sama, memiliki nilai Kb itu lebih kecil daripada 1, maka konsentrasi OH- akan semakin kecil. pH yang diberikan untuk basa lemah itu berkisar antara 12-7. Kenapa? Karena pH itu kita peroleh dari 14 dikurangi pOH. Ya. Nah, kita perhatikan bagaimana sebelum masuk ke dalam contoh soal dari perhitungan konstanta kesetimbangan, maka Anda bisa melihat hubungan terlebih dahulu antara konstanta asam, konstanta basa, dan konsentrasi dari H3O+. Perhatikan di gambar atas, di sini Anda memiliki peningkatan dari asam, ya, kekuatan asam. Maka semakin kuat sebuah asam, tadi sudah ditunjukkan bahwa konstanta kesetimbangan asamnya semakin besar dikarenakan produk ion lebih banyak dibandingkan dengan produk asal, dibandingkan dengan spesimen asal, dan
H3O+ sebagai salah satu produk itu akan mengalami peningkatan. Maka ketika konsentrasi H3O+-nya tinggi, maka pH menurun. Ya. Kemudian untuk basa, kita dapatkan pH itu meningkat. Ingat pH menurun itu kan berarti semakin menurun sebuah pH, maka dia semakin asam. Sedangkan untuk basa itu sebaliknya. Kb-nya, konstanta basanya itu semakin tinggi, pH-nya meningkat. Meningkat itu artinya mendekati angka 14. Maka jumlah dari H3O+ itu berkurang. Sekarang kita lihat persen ionisasi untuk asam monoprotik. Tadi yang sudah disampaikan bahwa kita menghitung persen ionisasi itu berdasarkan berapa sih sebetulnya jumlah ion yang dihasilkan pada satu larutan dalam keadaan setimbang dibagi dengan konsentrasi dari asam sebelum terjadi kesetimbangan kemudian dikali dengan 100. Ya, karena asam monoprotik itu biasanya hanya menghasilkan ion 1, maka kita bisa dapatkan persen ionisasinya adalah konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi dari asam dikali 100%. Ya. Maka kita lihat bagaimana contoh dari menghitung kesetimbangan yang melibatkan asam atau basa lemah. Saya punya satu soal di mana di sini ada larutan dari asam lemah asam klorida yang memiliki konsentrasi 0,5 molar. Berapakah pH larutan yang bisa kita ukur pada suhu 25 derajat Celcius larutan asam klorida tersebut? Anda bisa membuat perhitungan ya untuk HF ini menggunakan konsep kesetimbangan reaksi. Ya, kesetimbangan reaksi itu diperoleh dikarenakan HF ini tidak terionisasi sempurna atau tidak terionisasi 100%. Maka sebagaimana Anda pernah mendapatkan kesetimbangan dalam reaksi, Anda tentu ingat ada yang disebut dengan rumus mula-mula terurai setimbang. Ya, mula-mula terurai setimbang. Nah, sebelumnya kita lihat bahwa asam klorida ini di dalam air akan asam klorida ini karena dia bukan asam kuat, maka kita tentu bisa dapatkan sebuah gambaran bahwa ketika dia terionisasi dia akan menghasilkan H+ atau H3O+ ditambah dengan F-. Namun kita masih bisa menemukan HF-nya, kita masih menemukan H+ dan juga F-, lain halnya dengan tadi yang saya katakan kalau asam kuat. Karena di sini 0,5 molar, ya, maka konsentrasi dari H+ tidak akan sama dengan 0,5 molar. Ya. Kenapa? Karena tidak semuanya asam klorida ini terionisasi. Maka kita mengenal konsep kesetimbangan reaksi yaitu dengan mula-mula, terurai, dan setimbang. Ya. Perhatikan, ya, untuk mula-mula artinya pada saat kondisi awal sebelum terjadinya ionisasi, asam klorida ini memiliki konsentrasi mula-mula 0,5 molar. Sedangkan untuk H+ pada saat awal sebelum terjadi ionisasi, dia belum kita temukan, maka dia nilainya 0. Begitu juga dengan ion F-, kita beri nilai 0. Pada saat kesetimbangan, pada saat kesetimbangan ini kan kita tidak tahu sebetulnya berapa jumlah yang terurai dari H+ dan F- menjadi H+ dan F- ini. Maka Anda bisa memberikan sebuah pemisalan bahwa pada saat terjadinya penguraian atau ionisasi, bisa dikatakan terjadinya sebuah penguraian di mana kita mendapatkan nilai nilai dari konsentrasi H+ dan F- di akhir itu sama dengan X. Ya, katakanlah X karena kebetulan kita dapat di sini koefisien reaksi dari H+ dan F- sama, maka kita beri di sini X dan X.
Jumlah H+ yang diperoleh dan F- yang diperoleh ini akan menjadi pengurang dari konsentrasi awal asam klorida. Maka pada saat kesetimbangan Anda akan dapatkan di sini HF akan berkurang dari konsentrasi awal sebesar 0,5 dikurangi dengan X. Ya, dikurangi dengan X konsentrasi, dan X konsentrasi ini dikarenakan asam klorida ini berubah sebanyak X konsentrasi menjadi H+ dan F-. Nilai konstanta asam dari HF kita bisa dapatkan di dalam tabel. Ya. Sebelumnya kita lihat di dalam tabel. Dari HF di sini adalah 7,2 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita dapatkan di sini nilai konstanta asam dari asam klorida tadi 7,2 kali 10 pangkat min 4. Maka karena kondisi kesetimbangan sudah tercapai, bisa berlaku persamaan konstanta kesetimbangan asam itu sama dengan konsentrasi dari produk dikali dengan perkalian konsentrasi produk ya, pada saat kesetimbangan dibagi dengan konsentrasi dari reaktan pada saat kesetimbangan. Anda dapatkan rumus ini, di sini produknya adalah H+ dan F-. Kemudian Anda bagi dengan konsentrasi dari HF. Maka kita bisa melakukan substitusi dari nilai tersebut. Kita substitusi di sini menjadi 7,2 kali 10 pangkat min 4. Ya. Bagaimana kita substitusikan nilai 0,5? Nah, kita substitusikan nilai ini masing-masing ya ke dalam persamaan, maka Anda akan dapatkan di sini Ka sama dengan X dikali X dibagi dengan 0,5X sama dengan 7,2 kali 10 pangkat min 4. Ya. Atau dengan kata lain, Anda bisa dapatkan X kuadrat 0,5 dibagi dengan 0,5 min X sama dengan 7,2 kali 10 pangkat min 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Perhatikan. Pada saat kita melihat di tabel gambaran asam lemah dan asam kuat, maka nilai jumlah dari X itu jauh lebih kecil. Sehingga karena nilai X-nya sangat kecil dibandingkan dengan 0,5 atau dengan konsentrasi awal dari asam, ya. Tadi dalam diagram itu kan yang ini asam lemahnya, ini ionnya. Jadi jumlah ion lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi awal, maka kita bisa melakukan pengabaian untuk nilai 0,5 min X sebanding dengan 0,5. Maka Anda akan dapatkan hasilnya adalah X kuadrat sama dengan 7,2 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan 0,5. Atau Anda akan dapatkan X kuadrat sama dengan 36 kali 10 pangkat min 6. Kita akarkan, maka Anda akan dapatkan nilai X-nya. Nilai X itu kurang lebih Anda akan dapatkan yaitu sebesar 0,019. Ini kita kuadratkan, ini kuadrat, maka kita akarkan nilai X-nya adalah 0,019 molar. Nah,
kita bisa melihat bahwa X ini merupakan pemisalan dari konsentrasi H+, ya, dan F-. Dengan kata lain, konsentrasi dari H+ dan F- pada saat kesetimbangan itu sama dengan 0,019. Sedangkan konsentrasi asam klorida di akhir itu bisa kita hitung sama dengan 0,5 dikurangi X, yaitu 0,48 molar. Bagaimana dengan pH-nya? Nah, karena pH itu sangat tergantung dengan konsentrasi dari ion H+, maka ketika kita sudah mendapatkan nilai X, kita bisa langsung melakukan perubahan menggunakan rumus pH sama dengan min log H+, dan kita dapatkan nilainya adalah 1,72. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Baik, kalau sudah dipahami, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Silakan belajar untuk menerapkan konsep yang tadi saya jelaskan, ya, dengan menyelesaikan contoh soal berikut ini. Saya memiliki 2 soal dan saya akan minta Anda mengerjakan, ya, dengan pendekatan tadi. Pendekatan yang tadi sudah dijelaskan dalam contoh soal. Nah, sekarang Anda memiliki soal konsentrasi asam asetat CH3COOH 1 molar, maka Anda di sini diminta untuk menghitung konsentrasi kesetimbangan CH3COOH, konsentrasi H3O+, konsentrasi CH3COO-, kemudian Anda menghitung pH jika konstanta asamnya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Yang kedua, bagaimana Anda bisa menghitung pH dari sebuah larutan NH3 sebesar 0,01 molar jika memenuhi persamaan disoionisasinya NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH- dan konstanta basanya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Silakan dikerjakan, saya beri waktu Anda sekitar 10 menit untuk mencoba mengerjakannya. Oke, kita coba untuk nomor 1, silakan. Bagaimana untuk yang nomor 1? Yang CH3COOH-nya itu terurai jadi CH3COO-. Terurai menjadi H+ dan CH3COO-. CH3COO-. Oke, kemudian Untuk pas mula-mulanya CH3COOH diketahui mempunyai 1 molar. 1 Dan molar. Untuk H+ dan ya. CH3COO- 0. Terus pada saat terurainya? Ketika terurainya CH3 dan COO- dan H+ terbentuk senilai X. Sehingga untuk CH3COOH-nya dikurang X. Oke. Hasil reaksinya 1 min X. Hasilnya X dan X. Kemudian? Ka-nya diketahui 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Untuk konsentrasi CH3 produknya X dikali X per 1 min X sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Karena X nilainya sangat kecil dan tidak terlalu signifikan, maka bisa dianggap X kuadrat per X. Dibagi X sama atau dengan bagi 1? bagi 1. Bagi 1 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke. Jadi X kuadrat, jadi X sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat min 5
Hasilnya 0,004. Hasilnya 00424. 0,424. Oke, kemudian 0424, Bu. 0424 00424, Bu. 00424. Oke. Terus buat konsentrasi larutannya itu yang X, bukan? Saya agak ragu di akhirnya itu, Bu. Nggak apa-apa. Konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi CH3COO- sama dengan H+, sama dengan 0,00424. ini menggunakan kalkulator Iya, Bu. atau bisa dibuat jadi 4,24 kali 10 pangkat min 2 ya. Iya, Ya. Bu. Terus berikutnya sudah dapat konsentrasi CH3COH-nya pada saat kesetimbangan. Belum selesai ya, Bu, Ma, Bu. Baru sampai sana, Bu. Nggak apa-apa. Berarti ini ke sini ya, Saramipa? Iya, Bu. Jadi berapa di lanjutan di sini? Anda sudah dapat nilai X-nya, kemudian nilai konsentrasi dari CH3COOH pada saat kesetimbangan adalah 1 min X. Berarti di sini adalah 1 min 0,00424. Ya, dari sini Anda bisa lihat bahwa nilai pengurangnya tidak signifikan tadi, kenapa bisa diabaikan ya. Atau dengan kata lain, bisa Anda dapatkan hasilnya jadi berapa? 0,99576. Ya. 76, bukan, Bu? 76, sorry, 76 molar. Nah, ini adalah konsentrasi akhir pada saat terjadi kesetimbangan. Ini konsentrasi ion-ion dan ini adalah konsentrasi dari asam. Berikutnya pH-nya bagaimana, Sarmifa? pH-nya log itu berarti ya, Bu. Log Ya. 0,99576. Kan pH-nya konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya di mana? 0,00424, Bu. Ya, konsentrasi H+ adalah 0,00424. Berarti berapa? Kalau Anda lihat tadi saya pakai yang sederhana ini ya. Min log 4,24 kali 10 pangkat min 2. Kita bisa keluarkan nilai ini sama dengan 2 min log 4,24. Anda sudah bisa menyelesaikan sampai di sini, itu sudah sudah benar. Kalau Anda mau menyelesaikan dengan menggunakan kalkulator, ini kurang lebih di angka 1,37 nilai pH-nya. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Sarmipa. Yang lain bisa memahami? Ya. Jadi apa yang kita dapatkan di sini bahwa konsentrasi dari H+ di sini tidak sama dengan konsentrasi dari larutan. Bahkan konsentrasi H+ itu jauh lebih kecil daripada konsentrasi larutan. Itulah kenapa untuk menentukan pH pada asam lemah dan basa lemah, kita tidak bisa langsung menggunakan konsentrasi dari larutannya, tetapi harus menggunakan rumus ini. Kalau Anda perhatikan, ya, sebetulnya nilai dari cara untuk mencari pH, mungkin ketika Anda SMA, Anda hafal betul dengan soal ya atau dengan rumus bahwa konsentrasi H+ adalah sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi. Ya. Kurang lebih sebetulnya rumus ini masih berlaku. Ya. Ini kan sama. Ya. Untuk beberapa kasus, tetapi tentu karena Anda sudah menjadi mahasiswa, maka Anda harus paham betul bagaimana nilai dari Ka dan molaritas ini bisa langsung dicari untuk menentukan nilai dari H+-nya. Ya. Karena kalau Anda hanya menggunakan nilai ini saja, nanti Anda tidak bisa membuktikan konsentrasi dari CH3COOH di akhir atau di saat kesetimbangannya seperti apa. Oke. Untuk penyelesaian, saya meminta Anda menyelesaikan dengan metode yang sudah dijelaskan di slide ini. Nah, soal berikutnya nomor 2, siapa yang bisa mencoba?
Ibu. Ya, Itu yang min log 4,24 kali 10 pangkat min 2 bukan yang min 3 Ibu. gimana nak? Kan 0,00424 kalau mau di apa? Kok saya kurang jelas ya? Gimana? Ibu, ini Bu, yang min log 4,24-nya seharusnya 10-nya pangkat min 3. 10-nya pangkat min 3. Oh, oke. Begini ya? Iya, Bu. Oke, jadi harusnya? Tapi nilainya sama nggak? 3 min log 4,24. Coba dihitung kembali 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kalau saya sebetulnya 2,37. 2,37, Bu. 2,37. Oke, 2,37. Coba dihitung ini tuh sebetulnya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Saya menghitungnya 18 kali 10 pangkat min 6 ya. Oh iya, pangkat min 3. Ya, betul. Ya, betul. Terima kasih. Sudah diperbaiki. Jadi hasil dari pH-nya adalah 2,37. Ya. Baik, ini untuk nomor 1. Nah, sekarang bagaimana untuk nomor 2? Ada yang bisa? Ada yang mau mencoba? Siapa mau mencoba? Halo, tidak ada? Atau belum ketemu yang nomor 2-nya? Rifa? Salah ngitung, Bu. Oh, salah gitu. Nggak apa-apa. Coba lagi. Kemudian, Deanisa? Bentar, Bu. Oke. Fahri? Lagi dihitung, Bu. Oke, saya tunggu ya. Ya, cara yang sama tadi sudah bisa kita dapatkan bahwa memang pH-nya itu kurang lebih kebetulan Anda mendapatkan angka yang tidak terlalu berbeda dengan nilai yang tadi sehingga perbedaannya adalah hanya pada angka pengali ya, angka pengali dan nanti berpengaruh terhadap nilai logaritmanya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis reaksi asam dan basa. Jadi bahwa pada dasarnya asam dan basa itu bisa bereaksi, baik itu asam kuat ataupun basa lemah, asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, semuanya bisa bereaksi. Nah, kalau Anda perhatikan di sini adalah sebuah karakteristik yang bisa menjadi kunci untuk kita menentukan kalau sekiranya ya terjadi reaksi antara asam kuat dengan basa kuat. Anda bisa lihat di sini asam kuat bereaksi dengan asam kuat bereaksi dengan basa kuat, maka kita akan mendapatkan nilai pH itu sama dengan 7. Ya. Contohnya di sini saya punya HCl dan NaOH. Ingat, karena HCl dan NaOH ini akan terionisasi sempurna, mengingat keduanya adalah sama-sama golongan dari elektrolit kuat, yang satu bersifat asam dan yang satu bersifat basa. Maka di dalam spesies yang akan kita temukan pada air itu hanya ada Cl- dan Na+-nya. Ya, hanya ion-ion pembentuknya saja. Dengan kata lain, kalau asam kuat bereaksi dengan basa kuat, maka kita bisa memberikan sebuah kesimpulan pH akan sama dengan netral. Bagaimana jika asam kuat bereaksi dengan basa lemah? Nah, perhatikan kuncinya adalah kekuatan dari asam atau basa yang akan menentukan apakah dia menjadi asam atau menjadi basa. Kalau asamnya kuat bereaksi dengan basa lemah, maka pH akan bersifat asam atau kurang daripada 7. Contoh saya punya di sini HCl bereaksi dengan NH3.
HCl di dalam air terionisasi sempurna menjadi H+ dan Cl-. NH3 di dalam air itu tidak hanya NH4+ saja, tapi nanti akan kita temukan NH3. Maka dengan kata lain kita bisa temukan pH-nya akan kurang dari 7. Begitu juga jika yang kuatnya adalah basa, maka ketika dicampurkan dengan asam lemah, ini menentukan pH akan menjadi lebih basa. Bagaimana jika asam lemah bereaksi dengan basa lemah? Ini bergantung pada nilai Ka dan Kb. Tergantung pada konstanta asam dan konstanta basanya. Mana yang lebih besar? Ya, mana yang lebih besarnya? Nah, sekarang kita lihat bahwa ketika kita ingin membuat sebuah larutan dengan karakteristik spesifik apakah dia netral, asam, atau basa, sebetulnya bisa dengan cara melarutkan garam-garam yang berasal dari asam atau basa. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa asam kuat dengan basa kuat itu nanti akan membentuk larutan yang sifatnya netral, maka untuk mendapatkan larutan netral, kita bisa dapatkan larutan netral jika kita melarutkan garam-garam atau ya garam-garam yang mengandung ion logam alkali dan basa konjugat dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya misalnya tadi NaCl. Kita punya garam NaCl. NaCl ini Na-nya berasal dari basa kuat, NaOH, Cl-nya dari asam kuat, HCl. Maka jika garam ini dilarutkan dalam air, akan bisa menghasilkan larutan netral. Ya, akan bisa menghasilkan larutan netral. Bagaimana jika kemudian saya menginginkan larutan bersifat basa? Maka tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa kekuatan dari asam atau basa itu yang akan menentukan karakteristik larutannya. Kalau saya menginginkan larutan yang bersifat basa, maka saya harus bisa memilih garam dari basa kuat. Garam dari basa kuat dan asam lemah. Contohnya misalnya saya punya Na. Na kan dari basa kuat. Bisa saya tambahkan Na dengan asam lemah. Asam lemah salah satunya tadi kita dapatkan asetat. Jadi saya tuliskan NaCH3COO. Natrium asetat adalah garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Maka larutannya akan menghasilkan larutan basa. Ya, contohnya. Bagaimana kemudian yang berikutnya jika saya menginginkan larutan yang bersifat asam? Maka pendekatannya adalah Anda harus bisa mencampurkan asam dan basa yang memimpin sifat asam atau basa, maka itulah yang kuatnya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, sorry, sebelum ke sana. Nah, Anda perhatikan di sini kenapa kemudian larutan basa harus kita dapatkan dari garam yang berasal dari basa kuat. Nah, contohnya karena di sini NaCH3COOH- CH3 natrium asetat ini akan bereaksi menghasilkan natrium, ion natrium, dan ion asetat. Namun kita tahu sendiri juga bahwa ion asetat ini akan berkesetimbangan dengan asam asetat di dalam air. Maka saat ion asetat bertemu dengan air akan terjadi kesetimbangan membentuk asam asetat. Ketika terjadi pembentukan asam asetat dari ion asetat, maka akan bisa menghasilkan spesimen OH- yang memberikan karakteristik basa pada larutannya. Ya, jadi OH-nya ini nggak ada pasangan, makanya dia menjadi basa. Begitu juga dengan larutan asam, maka saya harus bisa mencampurkan garam dari asam kuat dan basa lemah. Contoh dari asam kuat misalnya HCl. Dan kita tahu NH4 adalah basa lemah.
Jika saya punya garam namanya amonium klorida dan saya cairkan, saya larutkan dalam air, maka nanti akan membentuk ion amonium dan ion klorida. Kalau ion klorida, kan dia tidak akan terjadi proses berkesetimbangan dengan pembentuknya, dengan asam pembentuknya. Namun lain halnya dengan NH4+. NH4+ ini karena dia bereaksi dengan air, akan berkesetimbangan dengan basa pembentuknya. Ya. Sehingga basa pembentuknya ini NH4+ akan berkesetimbangan, dia akan menangkap proton menjadi NH3, ya. Melepaskan proton menjadi NH3 dan kemudian melepaskan H+. Inilah yang menyebabkan larutan bersifat asam karena garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Ya. Seperti itu. Begitu juga dengan garam lain yang memiliki kation logam berukuran kecil namun bermuatan tinggi, itu juga menghasilkan larutan asam. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sifat asam dan basa dari garam? Garam-garam, tadi garam itu kan terbentuk dari anion atau anion yang berasal dari basa dan kation yang berasal dari asam. Jika konstanta basa lebih besar daripada konstanta anion, maka larutan tersebut haruslah basa. Ingat, semakin besar nilai konstanta, maka itu menunjukkan sifat dari larutannya. Sebaliknya, jika konstanta asam lebih besar, ya, maka larutan tersebut bersifat asam. Jika Kb sama dengan Ka, maka larutan akan memberikan sifat netral. Garam bisa mengalami proses hidrolisis. Nah, proses hidrolisis itu tadi terlarut ya. Garam bertemu dengan air mengalami proses hidrolisis. Menghitung pH garam itu akan berbeda dengan menghitung pH larutan asam lemah dan basa lemah. Bagaimana caranya? Contoh. Oke, perhatikan. Anda tentu masih ingat bahwa salah satu rumus yang pernah Anda dapatkan diantaranya, ini supaya tidak pusing, ya, perhitungan pH larutan garam yang berasal dari asam lemah basa kuat. Dari sini Anda bisa tahu bahwa kalau asam lemah garam ini berasal dari asam lemah dan basa kuat, maka sifat larutannya akan bersifat basa. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya salah satu contohnya adalah dengan cara seperti ini. Tadi kita lihat di sini salah satu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat adalah natrium asetat. Natrium asetat dilarutkan di dalam air, maka akan terjadi hidrolisis garam. Maka di dalam larutan tersebut, spesies yang ada itu adalah ion CH3COO-, ion Na+, dan H2O. Permasalahannya adalah kalau natrium, ya, ion natrium bereaksi dengan H2O, kan dia tidak akan terjadi apa-apa karena dia berasal dari basa kuat, ya. Tidak akan terjadi reaksi gitu. Kalaupun terjadi reaksi menjadi pembentuk seperti ini ion kompleks, maka dia tidak akan mempengaruhi pH. Namun yang akan mempengaruhi pH adalah ketika ion asetat ini bereaksi dengan air. Ion asetat bereaksi dengan air, maka memungkinkan terjadi reaksi kesetimbangan bolak-balik ya, menjadi asam asetat dan menghasilkan ion OH-. Maka kita bisa mempengaruhi ya, pH larutan dengan adanya OH- ini. Berdasarkan reaksi ini, kita bisa menggunakan pendekatan kesetimbangan reaksi, yaitu melalui, perhatikan reaksi ini adalah konstanta hidrolisis, atau kita tulis namanya KH. Konstanta hidrolisis dari ion asetat itu sama dengan perkalian produk dibagi dengan perkalian reaktan. Anda dapatkan produknya CH3COOH dikali dengan OH- dibagi dengan CH3COO-.
Bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan ini? Nah, di sini ada OH-. Maka saya bisa dikalikan dengan faktor lain, tapi yang tetap memberikan nilai 1. Faktor lainnya itu adalah konsentrasi dari H+. Konsentrasi dari H+. Perhatikan, konsentrasi H+ dengan konsentrasi H+, ya. Konsentrasi H+ dibagi konsentrasi H+ kan tetap 1. Tapi kenapa kita jadikan pengali? Ini untuk bisa melakukan pendekatan. Sehingga pendekatannya menjadi konsentrasi CH3COOH dibagi dengan konsentrasi dari CH3COO- ya, dikali dengan konsentrasi dari H+, dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi H+. Oke, yang ini Anda bisa tarik ya perkaliannya ke sini. Sebentar. Jadi supaya lebih jelas, nah ini konsentrasi H+. Nah, Anda perhatikan nilai ini, konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH- ini merupakan nilai dari konstanta air. Sedangkan ini ya, merupakan 1/, nilai dari konstanta asam. Kan kalau konstanta asam itu produk ya, pembentukan asam dibagi dengan ion pada asam dibagi dengan asamnya. Ini menjadi 1/Ka. Maka Anda akan dapatkan hasilnya bahwa konstanta hidrolisis itu sama dengan Kw dibagi dengan Ka. Kw dibagi dengan Ka. Kalau Anda sudah dapatkan nilai konstanta hidrolisis, maka Anda bisa kemudian menggunakan penerapan nilai KH ini ke dalam persamaan yang tadi kita gunakan dalam menentukan konsentrasi OH- yang kita dapatkan di sini. Kita masukkan ke dalam reaksinya, di mana konsentrasi mula-mulanya A, kemudian terbentuk menjadi X, maka konsentrasi setimbang menjadi A-X, ini X dikali X, kita dapatkan nilai X-nya kurang lebih sama rumusnya, tapi konstanta yang digunakan adalah konstanta hidrolisis. Dan konstanta hidrolisis ini umumnya harus dicari terlebih dahulu, yaitu Kw dibagi dengan Ka. Itu untuk garam dari asam lemah dan basa kuat. Maka contohnya saya punya di sini larutan yang saya dapatkan dengan cara melarutkan garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Dengan konsentrasi 0,01 molar, kemudian nilai konstanta asam 10⁻⁵, maka saya bisa menentukan pH atau menentukan konsentrasi dari OH- ya. Perhatikan bahwa karena ini berasal dari basa kuat dan asam lemah, maka larutan ini akan memberikan sifat basa di mana kita masih dapat menemukan nilai OH-. Dengan kata lain, saya harus menghitung terlebih dahulu adalah konstanta hidrolisis dengan rumus tadi, Kw dibagi Ka, dan kemudian kita kalikan 10⁻⁴ dibagi 10⁻⁵, saya dapat nilai konstanta hidrolisis adalah 10⁻⁹. Kemudian untuk bisa mengetahui konsentrasi dari OH-, maka saya kalikan dengan nilai konsentrasinya. Akhirnya saya dapatkan bahwa konsentrasi dari OH- adalah 10⁻⁴,5. Atau dengan kata lain, POH-nya sama dengan 4,5, pH-nya sama dengan 9,5.
Oke. Dari sini bisa dipahami? Nah, berikutnya pendekatan yang sama jika kita mendapatkan garam dari asam kuat dan basa lemah. Ya. Jadi kalau garamnya itu berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka kita sudah bisa pastikan yang kuat itu yang akan memberikan sifat. Maka karena garam itu berasal dari asam kuat, sifat larutannya akan bersifat asam. Dari mana? Perhatikan. Contoh tadi NH4Cl atau amonium klorida, maka ketika terjadi di dalam spesies airnya akan kita temukan NH4+, Cl- dan H2O. Cl- karena dia berasal dari asam kuat, ketika bertemu dengan H2O maka dia tidak akan mempengaruhi pH sekalipun menghasilkan ion kompleks misalnya. Tapi yang akan betul-betul memberikan dampak pada pH itu adalah ketika NH4 ini bereaksi dengan air bisa membentuk reaksi pembentukan hidrolisa dari ion amonium menjadi NH4OH dan menghasilkan H+, di mana H+ mempengaruhi pH. Maka kemudian untuk bisa menghitung konstanta hidrolisis, kita kalikan produk dibagi dengan reaktan, dan kemudian Anda akan dapatkan dengan cara yang sama bahwa konstanta hidrolisis untuk basa sama dengan konstanta air dibagi dengan konstanta basa. Pendekatannya sama seperti ini. Nah, terakhir, kita akan berbicara mengenai larutan penyangga. Apa sebetulnya larutan penyangga? Kalau dalam buku Anda akan temukan penyangga ini buffer. Penyangga itu buffer, bukan baper, karena beda sifat nanti ya. Kalau buffer itu tangguh, tapi baper Indonesia rentan. Ya. Kalau buffer itu tangguh, artinya tangguh itu dia tahan, mempertahankan kemampuan dirinya untuk menjaga pH. Kayaknya kalau mau buffer, kamu mau buffer gitu ya, jangan baper, kamu mau buffer, artinya kamu mau tangguh. Kan? Seru kalau kita mendoakan teman kamu buffer banget ya gitu. Buffer kimia, bukan bapernya sinetron ya. Nah, buffer kimia itu bisa kita dapatkan jika Anda memiliki sebuah larutan yang memiliki asam lemah, kemudian Anda tambahkan basa konjugasinya. Ya. Maka saat Anda punya asam lemah dengan basa konjugasinya, larutan penyangga itu akan bersifat asam. Sebaliknya, kalau Anda punya basa lemah, kemudian Anda campurkan dengan, ini harusnya asam konjugasi, maka dia akan membentuk larutan bersifat basa. Bagaimana contohnya? Ya. Perhatikan, salah satu contoh dari larutan penyangga adalah saya punya asam sianida. Kemudian asam sianida ini saya tambahkan ion konjugasi, ya. Basa konjugasi dari asam sianida yaitu Cn-. Maka ketika saya campurkan larutan yang memiliki komponen ini termasuk larutan buffer. Begitu juga dengan NH4OH dan NH4+, maka akan menjadi larutan penyangga. Jadi kalau kita tambahkan H+, nanti akan terjadi reaksinya H+ ditambah Cn- menjadi HCN. Kalau ditambahkan OH- misalnya pada larutan penyangga nanti akan menambah OH- dengan HCN itu akan tetap menghasilkan H2O dan Cn-. Jadi yang ini menambah nilai HCN, ya, nilai konsentrasi HCN tapi tidak terlalu besar. Ketika kita tambahkan OH-, dia tidak akan mengurangi konsentrasi dari HCN yang besar pula. Maka itulah yang kenapa disebut dengan larutan penyangga. Bagaimana kita bisa menghitung larutan penyangga? Nah, sebetulnya yang membedakan larutan penyangga dengan bukan larutan penyangga adalah terletak pada konsentrasi mula-mula. Perhatikan. Ya. Kunci dari larutan penyangga itu adalah konsentrasi mula-mula. Kalau bukan larutan penyangga, maka di sini tidak ada reaksi yang menghasilkan NH4+.
Tapi karena kita menggunakan larutan penyangga, maka larutan itu memiliki ion, ya, memiliki ion dari konjugatnya yang sudah ada. Konsentrasi mula-mulanya sudah ditambahkan di awal. Itu yang membedakan antara larutan penyangga dengan yang bukan larutan penyangga. Karena dia sudah memiliki konsentrasi awal, maka akan berpengaruh terhadap konsentrasi kesetimbangannya. Ya, kalau yang sebelumnya kan ini hanya X saja, karena ini nilainya 0. Tapi untuk larutan penyangga, karena dia sudah kita tambahkan terlebih dahulu, maka nilai konsentrasinya itu menjadi B plus X. Ya. Kenapa ditambah, Bu? Kan ini bertambah. Oke, maka ketika Anda sudah bisa mendapatkan nilai konsentrasi ini, Anda tinggal menggunakan rumus yang sama dengan konstanta basa, yaitu perkalian dari produk dibagi dengan perkalian dari konsentrasinya. Ya. Dengan cara yang sama, Anda akan dapatkan nilainya karena kita menggunakan rumus ini, ya. Ini kalau Anda lakukan pendekatan, sebetulnya bisa langsung menggunakan pendekatan dengan cara menggunakan rumus ini. Bahwa X sama dengan konstanta basa dikali A per B. Kenapa, Bu? Karena kalau misalnya Anda nanti dapatkan, itu nilainya jadi BX plus X kuadrat dibagi dengan A. Ya. Kemudian nanti Anda akan mendapatkan penguraian yang cukup panjang. Yang jelas rumus reaksinya adalah ini. A adalah konsentrasi dari asam. B adalah konsentrasi dari ion konjugatnya. Ini asam, kalau asam, atau bisa juga basa. B adalah konsentrasi dari ion konjugatnya. Oke, sampai di sini kita selesai dalam pembahasan mengenai asam dan basa. Slide terakhir ini mengenai kimia dalam kehidupan tentang bagaimana kita menetralisir produksi asam lambung berlebih pada tubuh manusia dengan netralisir. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan Anda persiapkan untuk membaca kembali semua penjelasan tadi, dan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hasil yang baik ya, tanggal 13 Januari untuk UAS. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sambil menunggu ya, saya akan absen terlebih dahulu.